Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Segala, NPM 2109100081, kelas C, Prodi PGSD, mata kuliah Konsep Dasar IPA dengan dosen pembimbing Ibu Dian. Saya akan menjelaskan salah satu dari 3 modul yang sudah diajarkan kepada kami, yaitu modul pertama tentang makhluk hidup. Ada 5 teori makhluk hidup, yaitu 1. Teori abiogenesis. Aristoteles, salah satu filsafat Yunani kuno, mengemukakan pendapat tentang asal-usul makhluk hidup dari mana aja. Menurut Aristoteles, makhluk hidup berasal dari benda mati yang hidup secara spontan. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Menurut Francesco Redi pada tahun 1688 mengemukakan bahwa jika lalat dicegah untuk tidak meletakkan telurnya pada daging, jadi menurut Redi makhluk hidup berasal dari sebuah telur. Yang kedua yaitu menurut Lazaros Palajani pada tahun 1750. Kaldu yang dididihkan dan ditutup rapat tidak akan terjadi pembusukan sehingga tidak akan dijumpai makhluk hidup. Yang ketiga yaitu teori transferma. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis. Menurut teori ini, makhluk hidup sudah ada dari dulu. Jadi, menurut teori transferma, asal-usul makhluk hidup berasal dari luar angkasa. Yang keempat yaitu teori penciptaan. Teori penciptaan berasal dari agama yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena teori penciptaan ini berasal dari hasil dasar keimanan dan bukan hasil dasar pikiran manusia. Yang kelima yaitu teori evolusi kimia. Menurut Harold Urey dan temannya Stanley Millier pada tahun 1953 mengemukakan bahwa hipotesis Operin dan Haldane dengan membuat percobaan yang menurut atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas seperti metan, amonia, uap air, dan hidrogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Contoh makhluk hidup ialah manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Contoh makhluk tidak hidup ialah bangunan, tanah, air, dan hasil ciptaan manusia. Ciri-ciri makhluk hidup ialah 1. Dapat melakukan pernapasan. Yang kedua yaitu dapat melakukan perkembangbiakan. Yang ketiga yaitu dapat tumbuh dan berkembang biak. Yang keempat yaitu dapat melakukan perangsangan. Yang kelima yaitu dapat makan dan minum. Ciri-ciri makhluk tidak hidup ialah kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Adapun organisasi kehidupan makhluk hidup yaitu 1. Sel. Sel ialah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan ialah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga yaitu organ. Organ ialah bangunan oleh jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan yang dimiliki hewan atau manusia. Keempat yaitu sistem organ. Organ tubuh makhluk hidup tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, tapi saling berpengaruh dengan organ lainnya. Sekian video hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi.